Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kali ini kita dapat pertanyaan dari Facebook ya, yaitu mau bertanya bagaimana penjelasan bekam sehingga bisa menyembuhkan penyakit. Oke, insya Allah kita akan jawab. Oke, bagaimana prinsip bekam sehingga bekam bisa menyembuhkan penyakit? Baik, kita akan jawab pertanyaan yang tadi ya. Jadi, dalam proses bekam itu ada 3 prinsip ya. Bagaimana penjelasan bekam secara ilmiah sehingga bisa menyembuhkan penyakit. Yang pertama, detoksifikasi. Yang kedua, merangsang zat antibodi. Yang ketiga, merangsang hormon regenerasi sel. Yang kita bahas yang pertama, detoksifikasi. Bekam dapat mengeluarkan racun-racun dari tubuh. Sehingga karena bekam pada prosesnya membuang darah bercampur toksin yang ada di bawah kulit. Toksin ini berasal dari makanan yang tidak sehat, minuman yang tidak alami, dan juga pencemaran udara. Toksin ini terkumpul dalam tubuh sedikit demi sedikit, seperti piramida terbalik, dan tidak bisa dibuang melalui urin maupun feses karena mereka tidak dapat larut dalam air. Zat-zat toksin ini kemudian menjadi radikal bebas yang berpindah-pindah dalam darah sampai mereka ditumpuk di jaringan lemak di bawah lapisan kulit. Maka dengan bekam, toksin yang tertumpuk tersebut ikut tersedot bersamaan dengan darah yang sudah rusak atau darah statis. Buktinya adalah darah yang keluar terlihat kusam, gelap, dan mudah sekali menggumpal. Dengan keluarnya toksin, maka tubuh mempunyai kesempatan untuk berfungsi secara normal. Dan proses penyembuhan pun terjadi. Jadi begitulah. Terus yang kedua, merangsang zat antibodi. Proses bekam juga merangsang zat antibodi. Ketika proses pembekaman, jaringan kulit yang dibekam mengalami perusakan. Jadi jaringan kulit mengalami perusakan. Maka perusakan ini direspon oleh tubuh dengan memproduksi sel antibodi tubuh untuk mencegah adanya infeksi di lokasi pembekaman. Lokasi pembekaman yang merupakan titik terhubung dengan organ-organ, maka ada titik organ tertentu. Zat antibodi itu ternyata dikirimkan tidak hanya ke lokasi pembekaman, namun juga ke lokasi organ-organ seperti jantung, ginjal, limfa, hati. Maka pembekaman tersebut sehingga organ yang dimaksud terjadi pembasmian kuman-kuman patogen yang selama ini menyebabkan penyakit. Dengan demikian, kuman mati dan organ-organ pun dapat berfungsi secara normal kembali. Inilah yang mengakibatkan terjadinya proses kesembuhan. Terus yang poin ketiga tadi, merangsang hormon regenerasi sel. Pada proses terapi bekam, jaringan kulit yang dibekam mengalami perusakan sel-sel. Dan jaringan perusakan ini direspon tubuh dengan memproduksi sel atau hormon regenerasi sel untuk memperbaiki kerusakan jaringan dan sel di lokasi pembekaman tersebut. Lokasi pembekaman yang merupakan titik yang terhubung dengan organ, maka pada saat membekam kita ada titik organ. Maka terciptalah hormon yang menciptakan regenerasi sel di dalam tubuh pada saat di lokasi pembekaman tersebut. Organ-organ tadi yang terhubung dengan lokasi pembekaman tersebut, sehingga pada organ ini maksud terjadi perbaikan jaringan sel yang rusak. Dengan demikian, organ pun kembali pulih dan dapat berfungsi secara normal. Maka proses inilah yang mengakibatkan terjadinya proses penyembuhan. Jadi dari penjelasan tadi, itulah penjelasan secara ilmiah bagaimana bekam bisa menyembuhkan orang yang mengalami sakit. Alhamdulillah, semoga memberikan manfaat bagi kita semua, menambah pengetahuan kita semua, dan salam sehat dengan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.